nanti akan ada musik pendahuluan. Ya Bapak Ibu, berjumpa dengan saya Paulus Wiratno, tentunya dalam program kesayangan kita Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Dan malam ini, saudara-saudara, kita akan berbincang-bincang dengan seorang pria, seorang ayah, seorang hamba Tuhan yang sudah malang melintang dalam kehidupan dan dalam pelayanan, bahkan dalam pekerjaan, dalam dunia keluarga. Kita akan belajar banyak dari hambanya, Bapak Immanuel Mukhtar. Saya akan mengundang Bapak Immanuel Mukhtar. Selamat malam Pak Immanuel. Selamat malam Pak Paulus. Apa kabarnya? Luar biasa, pandemi tetapi tetap sehat. Oh, puji Tuhan. Jadi apa yang Bapak lakukan selama musim pandemi ini, Bapak? Stay at home, jadi tetap di rumah dan jaga badan, asal sehat, berdoa, ya persekutuan dengan teman-teman melalui sharing firman Tuhan. Jadi keluar itu hanya kalau butuh saja untuk belanja. Gitu. Iya. Baik Pak Denuel atau Bung Noel, saya panggil Bung Noel oleh karena Pak Denuel ini punya pengalaman malang melintang dalam banyak hal dalam kehidupan. Saya yakin ada banyak pembelajaran yang bisa dibagikan kepada kita semuanya. Tapi sebelumnya saya ingin Pak Immanuel Mukhtar sedikit bersaksi dari mana, lahir di mana, bagaimana masa kecilnya, dan bagaimana berjumpa dengan Tuhan Yesus. Baik, jadi nama saya Immanuel Mukhtar. Dan Immanuel adalah nama Kristen. Ya. Mukhtar adalah nama bapak saya, beliau dari Seberang. Dan saya dari kecil waktu di Jogja itu saya ke Langgar ya. Langgar itu masjid kecil. Ya. Jadi saya belajar juga tentang agama mereka sampai kelas 5 SD. Saya kembali ke Timur Kupang karena ibu saya Kristen. Ya. Lalu saya ikut agama ibu saya sebagai Kristen. Tapi Kristen saya pada waktu itu adalah Kristen keturunan, sehingga tidak betul mengerti tentang firman dan kebenaran. Jadi saya bertumbuh di keluarga Kristen, ikut KTK-PCD dan dibaptis. Dan setelah dewasa ya saya hanya mengerti saya beragama Kristen, percaya kepada Yesus, tetapi terus terang hanya percaya di mulut saja, tidak mengerti dari hati saya. Lalu saya bertumbuh besar, adik-adik saya semua sudah mengikuti jalan Tuhan yang benar, yaitu istri dari Pak Paulus sendiri, dan adik-adik saya Ria. Nah, mereka semua itu memaksakan saya untuk menjadi seorang Kristen yang benar. Ya, baik. Lalu pada waktu itu saya mengeraskan hati saya, saya bilang, sekali Kristen ya, Kristen kita sama-sama Kristen. Lalu dia ambil ayat, kebetulan itu Marles dengan Ria, itu dia bilang, coba Bung Noel baca di Yohanes 3. Di situ dikatakan, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, tidak akan masuk surga. Lalu dia bilang, coba baca selanjutnya lagi. Harus lahir kembali dan betul-betul lahir dengan air dan roh. Saya bilang, pokoknya sekali saya dibaptis cukup dan saya tidak mau dibaptis lagi. Sudah, jadi saya mengeraskan hati. Dan ketika itu memang saya nggak mau, dan mereka bilang begini, saya akan berdoa supaya nanti Bung Noel sekali waktu pasti akan hidup di dalam firman Tuhan dan kebenaran. Itu yang mengatakan siapa itu? Semua Kristen sama, saya katakan seperti itu. Yang menarik sekali waktu saya ke Australia, lalu ketemu dengan teman saya namanya Joni Pardede. Dan dia katakan, halo, apa kabar? Ada sukacita? Bagaimana? Sudah lahir kembali? Saya bilang, saya waktu itu dengar kata-kata ada sukacita, lalu sudah lahir
Irba mengerti sama sekali apa maksudnya itu. Lalu saya bilang, ya baik-baik saja. Saya nggak mengerti apa itu haleluya, apa itu lahir baru. Lalu dia bilang, oh baik, saya ingin ketemu dengan Pak Emmanuel di rumah. Lalu ya, mau ngapain? Ya kita bincang-bincang. Rupanya waktu itu dia bicarakan tentang baptisan. Bapak sudah lahir baru belum? Ya saya sudah lahir, itu lahir lagi. Ya begini saya, karena saya tidak mengerti. Bapak harus lahir baru, harus dibaptis. Saya sudah dibaptis. Oh tidak, baptis yang benar itu adalah baptis Islam. Saya bilang tidak ada di Alkitab, cari dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai Wahyu, tidak ada kata-kata Islam. Ya, baik, Bung Noel, itu pengalaman rohani Bung Noel. Tapi saya mendengar dari adik-adik Bung Noel bahwa Bung Noel punya masa muda, masa remaja yang cukup berat dalam kehidupan. Dan saya mendengar pernah menjadi seperti tulang punggung dalam keluarga, apa benar? Dan saya nanti akan mengundang adik-adik Bung Noel juga untuk join di sini. Mungkin ada kesan-kesan yang akan mereka berikan kepada Bung Noel yang sudah bergabung. Ini adalah ada adik Bung Noel, punya adik yang namanya Selfie. Selfie ya. Nanti adik-adik saya persilakan nanti untuk bergabung supaya mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga. What is the best experience in your life that you can share for your sisters and your brother? Pengalaman hidup yang terbaik, bukan yang terburuk ya, bukan yang terburuk Bung Noel. Pengalaman hidup yang terbaik yang bisa diwariskan untuk adik, anak, cucu apa? Tapi sebelumnya, apakah benar pernah mengalami masa-masa yang sulit, boleh saya bilang masa-masa miskin dalam hidup dan harus berjuang untuk bertaruh nyawa? Ya, jadi memang kami ini hidup ya waktu itu sejak, karena bapak saya sebagai seorang militer. Iya. Dan boleh dikatakan kami ini adalah hidup di keluarga yang dikatakan broken home. Karena bapak saya memang ya penjudi dan juga tidak bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Sehingga saya waktu kecil itu, SD itu boleh dikatakan memang kami semua ada 10 orang ya. Saya nomor 2 dan kakak saya perempuan, Susi Agus, dan adik-adik saya semua itu begitu banyak. Dan ketika itu memang kami sangat amat menderita. Kenapa? Karena kalau di Auri itu, rangsum itu beras, biasa kita ambil dari kantor. Tetapi oleh ayah kita, itu beras juga dijual. Sehingga kita mau makan aja nggak ada. Dan gaji itu, ibu saya nggak pernah terima uang di rumah. Dan apa yang dilakukan oleh ibu saya adalah pada waktu itu, dia itu sebagai macam kayak rentenir gitu. Jadi pinjam uang sana kemari gitu. Dan kami hidup betul-betul sangat amat menderita. Dan ketika kami semua bertumbuh itu, saya sekolah di Kupang, dari Pentui itu cukup jauh. Dan kadang-kadang kalau tidak dapat kendaraan, saya harus jalan kaki pulang ke rumah. Nah, satu peristiwa yang membuat saya betul-betul sedih waktu itu, kami di rumah tuh kalau 10 orang, ibu kami kalau sudahin makan, itu semua piring itu 10 piring disiapin. Nah, jadi sudah dibagi-bagi lauknya amat sangat terbatas. Nah, waktu karena saya pulangnya terlambat karena jalan kaki dari Kupang ke Pentui, apa yang terjadi sampai di rumah, saya bilang, saya panggil Sosti ibu saya, mana makanan saya? Dia menangis. Udah nggak ada. Lalu, aduh, saya udah lapar sekali waktu itu. Saya bilang, aduh gimana? Jadi udah minum aja air dan berdoa, pasti kamu kenyang. Saya bilang, bagaimana lapar setengah mati gini lalu berdoa bisa kenyang? Tapi ya udahlah, saya ikutin aja. Itu pengalaman yang saya pernah alami di situ. Nah, waktu saya sekolah pun juga, biaya itu adalah saya harus kerja. Jadi saya waktu itu kerja di Colombo Plan sambil membiayai sekolah saya. Jadi ST dan STM saya biaya sendiri. Nah, begitu juga adik-adik saya semua, mereka semuanya itu karena wanita, jadi nggak bisa berbuat banyak. Jadi yang menjadi tulang punggung pada waktu itu adalah saya sendiri. Saya bisa bayangkan waktu itu, gaji saya waktu itu Rp1.000,
saya harus juga bisa membagikan ke ibu saya untuk biaya hidup kita, untuk bisa makan saja. Jadi mohon maaf nih, Bung Noel, adik ada berapa semua? Saya nomor 2, adik saya ada 8. Iya. Jadi dari 10 itu 3 laki-laki dan 7 perempuan, seperti itu. Baik, jadi adik-adik Bung Noel sempat menyaksikan perjuangan hidup Bung Noel untuk bisa ikut menghidupi adik-adik waktu itu. Mereka sangat mengalami, karena waktu saya ke Jakarta waktu itu saya ingin menjadi akabri ya. Saya sudah lulus di akabri. Saya waktu itu ke Magelang. 1 bulan di Magelang, saya lari keluar karena saya berpikir, saya jadi abri juga, saya sama kayak orang tua saya, nggak bisa menghidupin. Karena kalau saya jadi akabri, saya bagaimana bisa mengirim uang buat adik-adik saya yang di Kupang. Iya. Lalu saya lari ke Jakarta. Di Jakarta saya kerja sebagai supir waktu itu. Waktu saya gaji saya masih saya ingat waktu itu, gaji saya Rp3.000. Nah itu saya bagikan 2.000 itu saya kirim ke ibu saya di Kupang untuk biaya adik-adik saya di sana. Dan saya hidup di Jakarta sebagai supir waktu itu. Dan waktu itu kebetulan saya dari supir saya langsung melamar jadi mekanik. Dan waktu saya mekanik pendapatan saya sudah agak lebih lumayan. Mulai adik-adik saya mulai datang dari Kupang. Nah adik-adik saya datang dari Kupang itu maksudnya untuk tinggal sama-sama saya, tapi ya bagaimana ya, keadaan saya juga pas-pasan, akhirnya saya kontrak rumah kecil hanya 2 kamar, dan kami semua tuh dompleng di situ semua. Dan waktu saya masih ingat, dia dan Selfie, Marles, Mel, semua di situ semua. Hanya John aja sendiri yang masih di Kupang. Waktu itu karena saya berpikir bahwa saya harus mencari uang lebih banyak lagi, maka saya melamar pergi ke Sulawesi, pekerjaan tambang di sana. Waktu saya di tambang, adik-adik kan bingung ini mau tinggal di mana mereka. Lalu saya ke kakak saya, dia kebetulan Auri di Dirgantara 3. Mereka semua pindah ke sana. Dan tinggallah dengan kakak saya di sana. Tapi biar bagaimanapun juga saya tetap mengirim uang karena kakak saya cuma Auri, pangkatnya cuma waktu itu sersan. Jadi pendapatan juga pas-pasan. Baru anaknya juga banyak, anaknya kakak saya juga ada beberapa waktu itu 3 atau 4 orang. Iya. Jadi betul-betul kami hidup penuh dengan penderitaan waktu itu. Baik, Bung Noel, mungkin ini ada saksi yang ikut menyaksikan penderitaannya, yaitu adik Bung Noel yang namanya Selfie. Saya akan mengundang Ibu Selfie. Ibu Selfie, apakah benar apa yang dikatakan oleh Pak De Noel atau Bung Noel, penderitaannya yang luar biasa itu? Benar. Jadi sejauh mana waktu itu Selfie yang masih remaja menyaksikan kakak yang membanting tulang untuk menghidupi adik-adik? Wah, luar biasa lah. Pengorbanannya sungguh luar biasa. Ya. Buat adiknya. Nah, menyaksikan pengorbanan Pak De Noel atau kakak Immanuel Muchtar ini, kesan apa dan apa kata-kata yang bisa diucapkan oleh seorang adik yang sempat ikut mengenyam kebaikan kakak yang berjuang demi adik-adiknya? Tetap semangat. Ya. Dan I love you. Ada enggak kesan pribadi dari Ibu Selfie, kesan yang tidak akan pernah dilupakan selama hidup, kesan bersama kakak Immanuel Muchtar, sesuatu yang sampai sekarang tidak akan pernah dilupakan? Yang tidak pernah dilupakan, kasih sayangnya nggak pernah pudar. Luar biasa. Apa yang mau ada satu? Ya. Ada satu Pak Paulus, mungkin Selfie akan ingat. Ya. Waktu itu kita tinggal di kebun nanas. Nah waktu itu Marles sakit waktu itu. Lalu saya gendong Marles pergi ke dokter. Lalu Selfie bilang, kok Marles digendong? Terus Marles bilang, tuh kan Bung Noel sayang saya gitu. Jadi waktu saya bawa mereka itu saya gendong ke rumah sakit ke dokter. Jadi antara Selfie dengan Marles ini saling cemburu begitu. Lalu saya bilang, enggak, saya sayang semua. Jadi ini yang saya nggak pernah lupa sampai sekarang. Mungkin Selfie masih ingat itu kebenaran. Iya, iya.
Jadi apa benar tuh, Bu Sevi? Ya benar, makanya tadi saya bilang kasih sayangnya itu tidak pernah pudar. Iya. Nah, saya akan mengundang Ibu Marles ini. Benar enggak apa yang dikatakan tadi? Ibu Marles juga bisa bergabung, bagus sekali. Saya tunggu. Ya, saya mau nunggu saudara-saudara yang lain ini. Ibu Ria Basuki kalau bisa bergabung juga bagus sekali. Bung Noel bisa dilanjutkan apa yang menjadi perjuangan berikutnya, karena saya mendengar Bung Noel pada akhirnya dari seorang sopir bisa menjadi seorang yang diberkati Tuhan dengan pekerjaan yang luar biasa di perusahaan internasional yang sangat-sangat menjanjikan. Bisa diceritakan, Bung Noel? Ya, jadi waktu itu karena adik-adik saya berpikir bahwa udah Bung Noel pergi aja ke Sorowako, nggak usah harus di sini karena kami akan berusaha untuk coba mandiri. Lalu saya pergi ke Sorowako waktu itu di PT Info, perusahaan asing. Waktu saya dites, ini ceritanya begini, waktu dites, saya itu kan butuh warna. Ya. Jadi pasti nggak lulus. Ya. Tetapi karena waktu dites bagaimana gitu, mungkin hanya kasih karunia ke Tuhan bersama saya. Karena saya waktu itu, saya hanya bisa berdoanya Bapak kami aja, udah nggak ada doa yang lain. Jadi waktu dites saya berdoa Bapak kami, selesai berdoa, dites, dibilang Bapak tidak lulus. Ya sudah, kalau gitu saya tetap aja kerja di Jakarta. Tetapi waktu kedua ada pimpinan datang. Kenapa kamu tidak lulus? Saya buta warna Pak. Oh sudah nggak apa-apa kalau hanya buta warna, kamu saya terima. Nah, lalu saya masuk ke perusahaan asing ini dengan buta warna. Waktu saya ke sana di Sorowako itu, saya dilihat sebagai pengajar. Karena saya waktu di Colombo Plan di Kupang sudah punya pengalaman dan bahasa Inggris saya juga sudah mulai agak bagus begitu. Dan saya mulai dipakai di situ dan dipakai sebagai pengajar. Nah waktu saya ngajar, memang kebetulan saya punya keahlian itu diakui di sana dan akhirnya saya naik mulai dari pengajar instruktur, terus naik jadi supervisor. Dan saya kebetulan disekolahkan, disekolahkan ke Australia. Dan dari Australia disekolahkan lagi di Inggris, di Paddington College di sana. Jadi lama saya di sana dan kembali dari sana dengan sertifikat yang lumayan. Kembali dari Inggris, kembali ke Sorowako, maka saya dapat kenaikan pangkat sampai posisi saya waktu itu sebagai superintendent maintenance di mobile equipment. Dan pada waktu itu ya gaji saya cukup bagus sehingga hidup saya juga betul-betul sangat diberkati dan berkat buat adik-adik saya yang di Jakarta itu terus mengalir begitu. Amin. Jadi memang luar biasa. Waktu itu saya betul-betul tulang punggung dan waktu itu adik saya mulai dari Ria sampai ke John. Jadi Ria sampai ke John semuanya itu boleh saya katakan mereka merasakan hasil berkat yang saya dapat dari Tuhan pada waktu itu. Bung Noel, ini perjalanan hidup yang luar biasa. Seorang Immanuel Mukhtar yang tadinya seorang sopir biasa menjadi seperti superintendent untuk alat-alat berat ya. Di mana Bung Noel melihat keterlibatan campur tangan Allah dalam perjalanan karir Bung Noel? Begini, jadi memang karena saya dididik waktu di Kupang itu oleh orang tua kita. Itu kalau mau berbuat apa saja harus berdoa. Jadi mau ke sekolah berdoa, mau makan berdoa, mau kerja apapun berdoa. Bayangkan saya waktu itu mau kerja pun berdoa. Hanya waktu itu kita tidak mengenal yang namanya mezbah keluarga. Tapi yang namanya doa, mengandalkan Tuhan. Sejak kecil memang kita tuh dididik itu untuk percaya kepada Tuhan. Hanya saya sampai dewasa, sampai punya anak, sampai kira-kira umur 50 lebih, baru mengerti tentang arti pertobatan yang benar. Tetapi sejak kecil, memang kami sudah Kristen dan sudah percaya Yesus. Tetapi percaya hanya di mulut saja, tetapi hati itu tidak begitu ngikutin seperti apa yang difirmankan sekarang ini. Sehingga waktu itu karena Martes dan Ria yang saya ingat itu, mereka mendoakan. Dia doakan dan tembang tangan, dia bilang sekali waktu Bung Noel pasti katanya, pasti lahir baru.
Dan memang waktu itu kejadiannya ya, nggak tahu setelah saya umur 55 atau 56 waktu itu, saya terima Yesus secara benar. Luar biasa. Dan kebetulan yang baptis saya juga yang bicara dengan saya ini. Ya, Bung Noel, saya masih ingat itu. Tetapi itu menjadi titik balik dalam kehidupan Immanuel Mukhtar. Saya mengingat bagaimana Pak Immanuel Mukhtar mengambil sebuah semacam kehidupan baru yang bukan hanya berkecimpung dalam dunia pekerjaan, tetapi kemudian mengambil sebuah keputusan untuk terlibat di dalam pelayanan. Saya masih ingat waktu itu keliling pelayanan dengan Pak John Pardede dan kawan-kawan. Apa yang membuat Bung Noel ini mengambil keputusan untuk melayani Tuhan pada akhirnya? Iya, jadi waktu itu secara berkat emang luar biasa ya. Saya berpikir dulu, hidup ini adalah untuk bekerja, dan bekerja itu untuk makan. Itu saja, yang lain tidak tahu. Karena saya pikir karena saya berdoa, Tuhan memberkati saya sudah diberkati dengan luar biasa, udah itu cukup. Nah, tapi setelah saya diskusi dengan Pak Joni Pardede, mengerti tentang pendalaman Alkitab, adik-adik saya Ria dan Manes selalu juga memberi masukan-masukan, dan dari situ saya bisa melihat bahwa, wow, ternyata saya belum tahu apa-apa. Dan pada waktu saya mau lahir baru waktu itu, saya berpikir, apakah dibaptis saja itu sudah cukup masuk surga? Ternyata enggak. Lalu saya pikir saya mesti sekolah lagi. Lalu waktu itu saya mengambil keputusan untuk ikut SOM. SOM aja nggak cukup. Dan ternyata saya pikir SOM aja nggak cukup. Lalu saya sekolah teologi ya. Waktu saya ambil Harvard Internasional di Jakarta waktu itu, dan saya lulus sarjana di sana, dan dari situ saya mengerti tentang kebenaran yang sebenarnya. Dan saya berpikir, wah, rupanya nih hidup tanpa pelayanan ini rasanya nggak tertrek gitu. Sehingga saya waktu itu melayani dengan Pak Joni waktu itu. Dan waktu saya melayani, saya berpikir begini, saya keluar dari PT Inco waktu itu, saya berpikir saya sudah tidak bisa naik pesawat, karena saya juga pendapatan juga masih nggak besar ini, tapi begitu besar kasih karunia Tuhan. Waktu saya melayani, saya bisa ke Korea, saya bisa ke Jepang, saya bisa ke Inggris, ke Australia, ke luar negeri, kemana-mana. Dan saya berpikir, ada aja berkat aja itu masuk. Dan saya berpikir ternyata Allah itu turut bekerja ya di dalam segala sesuatu untuk meratakan kebaikan. Kebaikan apa? Bukan hanya soal sehat atau bernafas, tapi juga berkat-berkat jasmani. Dan waktu itu betul-betul rasakan begitu hebat sekali ini. Dan saya melayani terus sampai pandemi kemarin, dan sekarang melayani hanya melalui streaming saja. Dan saya katakan kepada adik-adik saya, tetap terus berjuang. Ya, banyak adik-adik saya juga ya sama seperti saya dulu, tidak mau menerima, tetapi saya tetap katakan bahwa hidup adalah perjuangan, dan mari kita hadapi perjuangan itu penuh dengan iman, percaya bahwa Allah turut bekerja, dan kita pasti mendapatkan pengharapan yang baik sampai Tuhan datang. Apalagi corona seperti sekarang ini. Jadi saya katakan sudah tidak ada kerjaan lain lagi. Tetap berdoa, berserah penuh kepada Tuhan, lakukan yang terbaik buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan sisanya Tuhan yang akan bekerja buat kita. Amin. Itu sampai sekarang. Amin. Ada dua hal yang penting, Pak Noel, Bung Noel atau Pak Immanuel Mukhtar. Pernahkah mengalami pengalaman yang buruk yang membuat Pak Immanuel Mukhtar sendiri merasa, aduh, saya tidak sanggup, atau pengalaman terburuk dalam hidup yang membuat akhirnya itu menjadi sebuah titik balik dalam kehidupan Bung Noel? Pengalaman buruk sebenarnya waktu saya bekerja di PT Inco atau di mana, itu tidak ada, karena saya sangat diberkati. Pengalaman buruk yang saya hadapi sekarang adalah satu, waktu saya melayani, ya, saya berpikir bahwa Tuhan itu menyertai saya. Karena saya klaim janji firman Tuhan itu ya dan amin, ya kan? Walaupun 10.000, 1.000 jatuh di dia tidak akan menimpa kepada kamu. Tapi waktu itu, pada waktu saya giat-giatnya melayani Tuhan, tapi kenapa teman-teman saya semua lari semua, nggak mau kenal saya lagi. Ya? Bahkan banyak yang membenci saya.
Banyak yang mendoakan saya, jadi banyak yang mengutuk saya, kamu salah jalan, you got the wrong path, apa katakan kau. Benar juga ya. Dan waktu itu saya berpikir, ngapain? Dulu saya hidup itu senang, sekarang waktu melayani banyak yang gak suka saya. Dan waktu itu saya sudah mulai mutong bahasa Jawanya. Saya mulai putus asa, saya katakan, udahlah, saya nggak mau melayani lagi. Cukup. Saya bilang sama teman-teman saya waktu itu, saya mau istirahat aja. Malah saya bilang gini, Tuhan Yesus saja juga istirahat kok. Saya juga mau istirahat, saya katakan. Tapi waktu saya mau istirahat, perasaan itu malah lain sekali-kalinya. Wah, ini bukan istirahat, malah semakin nggak enak begitu. Akhirnya saya pikir, aduh bagaimana nih? Karena tantangan itu begitu berat sekali. Jadi ternyata waktu saya berpikir, enggak, saya harus balik lagi. Dan waktu saya diketahui lagi, loh katanya kamu udah nggak mau melayani lagi, kok sekarang melayani lagi? Jadi serba salah waktu itu. Tapi saya berpikir lagi, enggak. Saya tetap ambil keputusan. Sampai kapanpun juga, saya tetap akan melayani Tuhan. Jadi inilah saya sekarang, dengan kondisi apapun, dimanapun saya tetap melayani. Jadi saya melayani di penjara, saya melayani di rumah-rumah, saya melayani melalui telepon. Jadi kalau ada teman yang datang, Bung Noel tolong bisa sharing firman di tempat ini, saya datengin begitu. Dan itulah sampai sekarang saya lakukan oleh pandemi sekarang ini ya, pasang melalui streaming. Jadi itu masalah itu yang saya pernah katakan, kenapa ya ikut Tuhan itu kok mesti harus menderita? Ternyata memang firman Tuhan berkata begitu. Tuhan itu bukan hanya untuk senang-senang saja, tapi kita juga harus menanggung sengsara. Karena menanggung sengsara itu berarti kuasa Tuhan dinyatakan. Luar biasa. Juga ya. Jadi saya katakan, wah ini memang betul-betul kalau ngomong aja orang bilang ember. Tapi kalau kita tuh mengalami sendiri, dan itu tidak bisa dibuktikan. Karena kamu harus mengalami, jadi baru engkau percaya. Kalau kamu nggak percaya, nggak mengalami, tidak akan percaya. Baik. Jadi itu yang saya alami sekarang. Jadi Bapak Immanuel Muchtar sudah malang melintang dalam kehidupan bekerja, dipromosikan oleh Tuhan, masuk dalam pelayanan. Dan mohon maaf kalau saya bisa bertanya, baru saja merayakan ulang tahun yang keberapa ya? 71 dan masih ada gairah untuk melayani. Nah ini kami yang muda-muda, ya, yang muda-muda pengen mendengar kalau ada 2, 3, 4 poin, prinsip, value, nilai kehidupan yang harus dimiliki oleh generasi muda, yang harus dimiliki oleh seorang pria, yang harus dimiliki seorang anak. Apa yang Pak Immanuel mau wariskan kepada kita yang harus kami miliki untuk bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang seperti tadi? Ya, jadi saya sebagai seorang bapak, waktu kecil dulu, saya tidak pernah mendapatkan didikan dari orang tua sebagai orang tua yang benar. Karena saya dari broken home. Sehingga waktu saya dewasa, saya berpikir, kalau saya sudah punya anak nanti, saya tidak mau anak saya mengalami seperti apa yang saya rasakan. Jadi tidak ada kasih sayang dari orang tua. Lalu saya waktu itu berkata kepada anak-anak saya bahwa kamu harus dengar-dengaran kepada apa kata orang tua. Sebelum itu memang ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, yang menguatkan saya, begini, kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Amin. Artinya apa? Memang saya sayang sama anak-anak saya. Tetapi bukan berarti saya nggak boleh marah. Boleh marah, tetapi jangan sampai membuat anak-anak itu sakit hati. Dan di situ dikatakan selanjutnya, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah ini titik yang utama yang saya perlu tandakan buat anak saya adalah pertama percaya. Bahwa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, karena di dalam dunia ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Dan pertama harus percaya, rajin berdoa, jangan tinggalkan Yesus apapun keadaan saudara. Tetap percaya bahwa bersama Dia tidak ada yang mustahil.
Nah, itu. Nah, waktu saya mendidik anak-anak saya waktu itu, saya mengasihi mereka dan memang saya ingat bahwa ada bahasa yang mungkin perlu saya bacakan di sini. Children are great imitator. Yeah. So give them something great to imitate. Artinya apa? Waktu anak-anak itu, mereka itu tukang jiplak atau tukang niru yang luar biasa. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua, itu yang dia lakukan. Nah, jadi kita harus mencari sesuatu yang luar biasa, agar mereka bisa tiru di dalam kehidupan kita. Nah, waktu itu yang saya lihat, bagaimana caranya untuk mendidik anak saya, kan anak saya ini laki-laki, kalau saya terlalu sayang dia, kan saya ada dua, saya dan istri. Nah, ibunya ini begitu sayang sama dia, saya juga harus bisa membawa diri bagaimana caranya supaya dia jangan terlalu disayang. Sehingga saya memberikan pengajaran-pengajaran yang agak sedikit berbeda, tetapi kita harus memberikan contoh, gitu. Karena memang kalau kita kasih firman Tuhan saja, suruh berdoa saja, itu kelihatannya mungkin mudah dilaksanakan. Tapi sebenarnya enggak mudah. Karena mereka kan lihat kenyataan di dalam hidup kita sehari-hari. Betul. Kita sebagai orang tua harus memberi contoh, ya kan? Nah, sebagai orang tua kita harus memiliki kasih, ya kan? Jadi waktu kita memberikan jadi kita memberikan contoh tentang setiap hari bagaimana kita berkomunikasi. Bayangin anak saya itu sejak kecil, karena saya nggak mau tuh menerima seperti apa yang saya alami dulu. Betul. Dia betul-betul saya didik dia pelan-pelan, saya mengasihi dia, bahkan saya begitu care sekali kepada dia, supaya dia akan lebih baik daripada saya, begitu. Nah, di sini di dalam kehidupan saya waktu itu memang saya selalu meriksa. Memang saya tidak begitu baik ya, karena saya juga ada kadang-kadang begitu marah. Tapi saya coba melakukan bagaimana caranya supaya anak saya ini bisa melihat. Dan terbukti sampai sekarang anak-anak saya itu memang mereka lebih dewasa daripada saya, katakan seperti itu. Kenapa? Dulu saya jarang berkata I love you, my son, atau saya sayang kamu. Kata-kata itu jarang sekali, atau boleh dikatakan tidak pernah kami ucapkan. Kenapa? Kenapa? Ini penting sekali. Kenapa seorang ayah jarang mengucapkan I love you? Seperti malu atau kenapa? Padahal itu penting bagi anak. Ini mungkin semua pendengar sedang mendengarkan kita. Kadang-kadang seorang ayah, seorang ibu malu karena anaknya sudah besar, mau ngomong I love you itu malu atau sungkan. Padahal itu kata-kata yang dirindukan oleh anak-anak kita, tidak peduli umur mereka berapa. Ya, jadi begini, karena ini adalah boleh dikatakan tradisi ya, tradisi. Kami orang di Kupang sana itu, ya, kata sayang itu nggak pernah keluar dari orang tua ke anaknya, kecuali kalau mungkinnya yang terpaksa ya. Pada umumnya tidak. Dan kata-kata maaf itu juga tidak pernah ada. Ya, jadi memang karena tradisi atau kebiasaan waktu saya di Kupang dulu, sehingga saya berkata bahwa saya nggak mau anak-anak saya ini sama seperti saya, karena saya belajar dari pengalaman yang ada, sehingga sampai sekarang saya melihat kita harus sopan, kita harus menghormati orang tua, menghormati bersama. Pada waktu itu kelihatannya itu mungkin kelihatan mudah, waktu terima telepon aja misalnya, kita tidak ada kata-kata apa yang bisa saya bantu, ini dari siapa, enggak, langsung mau bicara sama siapa, jadi ngomongnya aja udah nggak enak. Iya, iya. Jadi waktu saya bilang, nah saya bersyukur anak-anak saya tidak begitu, karena saya didik mereka, kalau ada telepon katakan, halo, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu. Jadi mereka sudah mulai terbiasa. Lalu saya katakan, I love you dad, kaget, kok saya anak saya kalau lebih cepat tidak bisa I love you. Jadi sejak kata-kata sampai sekarang kata-kata sayang itu muncul. Nah pertanyaannya kenapa sekarang bisa muncul begitu? Nah ini ada bahasa Jawanya begini Pak. Wiwiting tresno jalaran soko kulino. Artinya apa? Kita berkata-kata sayang karena sudah biasa mengatakan sayang itu. Jadi nggak aneh. Nah di keturunan saya dulu tuh mengatakan kata sayang itu kayaknya gengsi begitu besar, atau merasa gimana gitu, jadi berat mengatakan kata saya. Apalagi kata-kata maaf, waduh, itu rasa-rasanya udah bukan main. Jadi saya dari teman anak saya, jadi
berani berkata maaf, dan berkata I love you dad, I love you my son. Dan sampai sekarang saya setiap minggu itu saya sharing di firman Tuhan melalui WA group ya ke anak-anak saya, dan selalu mereka kata I miss you, I love you. Dan kata-kata ini sudah 25, udah terbiasa. Luar biasa. Jadi, kalau di telepon terus mereka angkat, oh I miss you. Dan kalau lagi corona begini, saya udah 1 tahun nggak ketemu sama anak-anak sekarang. Jadi itu betapa saya katakan, ya mungkin kita tidak ketemu lagi. Jadi mungkin besok Tuhan datang, ya kita cukup di video call aja. Dan mereka dengan iman katakan, no dad, we will meet you again. Iya. Ngomong-ngomong anak-anak dan cucu semua tinggal di mana nih? Anak cucu tinggal di mana? Anak-anak, ya jadi Bill tinggal di Perth. Iya. Jane tinggal di Banbury, jadi kira-kira 1 jam dari Perth. Jadi di Australia, dua-duanya ya? Dua-duanya di Australia, di Perth, di Australia Barat, ya. Dan saya sudah punya cucu 2. Dan itu kalau kita video call dengan mereka, kita merasa begitu terhibur. Karena apa? Cara hidup kita itu berbeda sekali dengan cara waktu saya hidup. Amin. Selfie dengan Mari bisa menyaksikan bagaimana kita hidup kekerasan kita waktu itu. Tidak ada kata-kata I love you, I miss you, itu nggak ada. Sekarang aja kita betul-betul menguasai itu, dan kita mau anak-anak kita ini, pesan saya, tetap percaya, berdoa, memiliki kecerdasan yang baik, dan saling mengasihi, memaafkan. Itu yang penting sekali, karena itu yang paling kita perlu sekarang ini. Baik, Pak Immanuel Mukhtar, nanti saya akan mengundang adik-adik Bapak untuk memberikan komentar, saksi, benar nggak apa yang Bapak katakan tadi, pengalaman-pengalaman pribadi yang mereka alami pada waktu masa remaja, menyaksikan kakak yang bekerja membanting tulang untuk adik-adik. Tapi sebelum kita mendengarkan mereka, saya akan mengundang mereka lebih dahulu. Kita akan mendengarkan sebuah lagu dulu. Lagu ini akan hadir, Menanti Janji Bapak. Kebetulan lagu ini dinyanyikan oleh adik ipar Bapak. Saat menunggu terlalu lama, hati ini jadi putus asa. Terkadang jiwaku merasa sungguh tak berdaya. Ku tahu Tuhan tak pernah berdusta. Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa.
Tuhan tak pernah berdusta. Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janjimu Bapa. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janjimu Bapa. Bagi hati yang tetap setia menanti janjimu Bapa. Ya, itu sebuah lagu Pak Immanuel Mukhtar yang mengisahkan mengenai kesetiaan Bapa kita yang ada di surga. Dan saya yakin kita sebagai seorang ayah juga, kita harus menjadi ayah yang setia. Dan saya kagum dengan Bung Noel sampai di titik ini masih setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada panggilannya, setia kepada istrinya, setia kepada anak-anaknya. Dan tadi saya sudah mendengar apa yang mau diwariskan kepada anak cucu kita adalah iman tadi. Iman, keteladanan yang harus kita turunkan kepada mereka. Masih ada lagi yang barangkali mau dikasih tahu kepada anak cucu, teman, adik-adik yang menyaksikan ini, bahkan semua sahabat kita yang menonton video ini, sesuatu yang sebagai seorang ayah yang sudah umur 70 tahun, apa yang harus kita miliki sebagai seorang pria, sebagai seorang beriman, sebagai seorang ayah yang harus kita miliki? Ya, yang pertama adalah kita harus memiliki dasar kekristenan yang betul-betul kuat, ya. Jadi jangan hanya di mulut aja kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi kita juga harus percaya dalam hati. Artinya apa? Iman tanpa perbuatan itu nol besar. Jadi itu inti pertama. Jadi pertama adalah percaya. Apapun yang masuk hari ini, godaan apapun juga tetap percaya bahwa Allah terus bekerja dan Dia menyertai kita. Itu intinya. Nah, kedua, untuk orang tua, teman-teman semua, tolong waktu kita mendidik anak kita, jangan terlalu kita manjain dia. Karena pengalamannya itu sangat buruk. Survei membuktikan anak kita tidak akan bisa mandiri. Dia tergantung terus pada kita nantinya. Jadi jangan dibanja. Karena apa? Kalau kita mengasihi anak kita harus tegur dia. Kalau salah. Dan kita katakan itu salah. Dan kita waktu menegur bukan berarti kita marah sampai dia sakit hati. Kita beritahu kenapa kita tegur dia. Kita beri alasannya kenapa. Dan kita tetap menyayangi dia. Kita tetap mengajak mereka sebagai teman. Apalagi anak-anak kita sekarang sudah begitu besar, dewasa, dan tidak seperti waktu mereka masih kecil umur 10-20 tahun.
Sekarang ini sudah di atas 20 tuh anak-anak saya. Jadi kadang waktu saya sharing, dia bilang apa? Thank you Dad, it's nice word. Saya katakan, yeah, it's nice word. Nice word, if you cannot do it, tidak masukin dalam implementasi hidup, tidak ada artinya. Jadi firman tanpa perbuatan, iman tanpa perbuatan, maka semuanya nol. Jadi saya katakan sama anak-anak saya, terutama Bill sudah melayani, Jane sudah melayani, cucu saya juga sudah mulai melayani, dan saya betul puji Tuhan, saya bangga kepada Tuhan, karena saya memiliki keluarga yang masih dalam kasih karunia Tuhan, masih sama-sama melayani, walaupun hidup penuh dengan penderitaan. Ya, jadi waktu itu satu tip lagi, saya kasih yang mungkin yang terakhir. Ya. Pernah anak saya nanya ke saya gini, Pak, apa arti bahagia? Apakah kita memiliki banyak uang, diberkati, itu bahagia? Saya waktu itu bingung untuk menjawab. Saya katakan begini, bahagia adalah ketika kita bisa menguasai diri kita. Amin. Jadi walaupun kita memiliki kasih, kita berbuat baik pada orang, tapi kalau kita tidak menguasai diri kita tidak akan berbahagia. Lalu dia bilang apa? Thank you Dad, I love you, I miss you. Kata-kata itu saya masih ingat sampai sekarang, dan nggak tahu apakah itu benar, tapi menurut saya seperti itu. Bahagia adalah ketika kita bisa menguasai diri kita. Amin. Begitu ya Bapak Lo. Jadi pesan buat teman-teman, buat anak-anak yang sedang masih bertumbuh, mari kita saling mengasihi, amin, saling menghormati, berani minta maaf, ya, dan berani mau ditegur. Itu yang bisa sharing pada malam hari ini. Pak Immanuel, ini 2 pertanyaan terakhir, hanya tinggal beberapa menit, tapi saya masih ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kita semua nanti akan berhadapan dengan Tuhan, kita akan dipanggil oleh Tuhan. Kita semua sedang menanti jadwal kita untuk bertemu dengan Tuhan. Seandainya detik-detik terakhir sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan kasih kesempatan, saya kasih kamu 5 menit untuk menelpon. Siapa yang mau ditelepon? Saya, sekarang ini, saya sudah pernah bilang sama anak-anak saya, kalau saya dipanggil Tuhan, kalau saya masih bisa telepon, saya akan video call mereka semua, anak-anak saya pertama. Gitu. Oke. Ya. Jadi kedua, baru adik-adik saya. Tapi terutama saya tetap akan telepon anak cucu saya. Itu yang pertama. Ya. Pertanyaan yang kedua, kalau kita diberikan kesempatan untuk menelpon mereka, atau Bung Noel putuskan untuk menelpon anak-anak yang Bapak Immanuel cintai, kalimat apa yang mau diucapkan untuk mereka? Saya selalu katakan begini, surrender all to God. Itu kata-kata saya katakan. Tetap mengucap syukur atas apa yang kita terima, yang Tuhan sudah berkati, apapun modelnya. Karena waktu berkat itu bukannya berkat yang enak-enak saja, yang nggak enak juga. Saya tetap katakan, tetap mengucap syukur, berserah penuh kepada Tuhan, berdoa, lakukan yang terbaik buat Tuhan, maka sisanya itu pekerjaan Tuhan untuk mengerjakan buat kita. Itu yang kata-kata yang terakhir selalu saya katakan buat mereka. Amin. Terakhir Bung Noel, terakhir. Saya tahu ada banyak mujizat yang terjadi dalam perjalanan Bung Noel, tetapi kalau boleh di membuat skala prioritas atau skala kriteria apapun namanya, mujizat terbesar dalam hidup Bung Noel selain pertobatan, mujizat terbesar yang pernah dialami selama mengiring Tuhan apa? Mujizat terbesar, maksudnya mujizat dalam pelayanan atau apa ini? Apa saja, mujizat dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang Bung Noel tidak akan pernah lupa dan akan selalu mengenang kebaikan Tuhan itu. Mungkin kalau bisa ada orang-orang yang harus mendengarkan, kira-kira mujizat apa? Ya, yang saya melihat yang paling berkesan sekali buat saya adalah ketika saya melayani, dan orang itu bisa bertobat, ya, dan bisa kembali ke jalan benar, itu rasa sukacita yang besar sekali buat saya. Karena apa? Karena satu jiwa bisa saya selamatkan, maka saya katakan itulah yang paling terindah buat saya dalam hati. Dan sekarang ini sebagai kesaksian satu lagi, anak saya yang laki-laki itu, bayangin, dia sudah umur begitu
30 ke atas. Dan saya sudah kasih firman. Saya katakan, Bill, repent. Karena lahir baru. Dia bilang, no way. Tapi sekali waktu saya bersaksi itu, saya bersaksi di meja makan, dia katakan begini, Pak, saya mau lahir baru. Saya kaget dia, saya bilang puji Tuhan. Dan itu satu pesan yang luar biasa buat saya. Kenapa? Saya sebagai contoh dalam hidup saya bahwa ternyata anak saya setelah umur 30 tahun ke atas dan dia mau lahir baru. Dan saya tanya, oke, mari kita cari pendeta lahir baru. Dia bilang, no, I want you to baptize me. Saya kaget, saya kata, kenapa? Amen. Kenapa? Anak-anak itu selalu mengidolakan ayahnya. Jadi hari ini, Bapak Ibu yang kekasih, mari jadilah idola yang baik buat anak-anak kita. Dan kita akan bangga. Ya. Dan nanti anak-anak kita akan menceritakan pengalaman mereka kepada anak-anak mereka tentang orang tuanya. Dan mereka juga akan menjadi teladan, sehingga membuat hidup mereka lebih baik lagi. Itu pengalaman saya. Jadi hal yang paling membahagiakan saya adalah ketika saya melihat anak saya lahir baru. Dan ketika orang mau menerima itu secara benar. Bung Immanuel Muhtar, ada adik Bung Immanuel yang sudah bergabung ini, namanya Ibu Marlisha. Ya, Ibu Marlisha, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada Bapak Immanuel Muhtar? Halo? Rupanya Ibu Marlisha, ada sesuatu yang mau disampaikan kepada Bapak Immanuel Muhtar? Baik, dia tidak tergabung, jadi sorry. Saudara-saudara, inilah yang baru kita dengar dari Pak Immanuel Muhtar, kesaksian yang luar biasa, dan saya yakin kita semua diberkati. Perjalanan hidup seorang Immanuel Muhtar dari seorang sopir menjadi superintenden perusahaan yang cukup besar, yang dikenal berskala internasional, dan pada akhirnya di tengah-tengah puncak karirnya dia membuat keputusan untuk melayani Tuhan. Dan tadi kita sudah mendengar sukacita terbesar yang dia pernah miliki adalah pada waktu melayani dan banyak orang yang pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Dan ini saya masih coba bergabung atau mempersilahkan Ibu Marlisha bergabung. Mungkin ada sesuatu kesan Ibu untuk kakak Immanuel Muhtar apa? Ibu Marlisha bisa mendengar? Halo? Halo Ibu? Ibu sudah tergabung? Ada sesuatu yang mau disampaikan? Iya, mohon maaf, mungkin suaranya tidak bisa. Pak Immanuel Muhtar, terima kasih banyak untuk kesaksiannya. Dan saya ingin Pak Immanuel berdoa buat kita semua, para ayah, para pria yang sedang berjuang untuk menemukan apa yang disebut dengan makna. Pak Immanuel sudah mencapai karirnya, mendapatkan apa yang diinginkannya, kemudian melangkah dari keberhasilan kepada makna. Apa yang Bapak Immanuel mau sampaikan kepada mereka? Dan tadi kita sudah mendengar, tinggalkan warisan yang baik, tinggalkan kesan-kesan yang baik, keteladanan yang baik untuk adik-adik kita. Tapi sebelumnya ini Ibu Marlisha coba sudah bergabung. Ibu, apakah ada sesuatu yang mau disampaikan untuk Pak Immanuel Muhtar? Ibu Marlisha, ada sesuatu yang mau disampaikan untuk Pak Immanuel Muhtar? Iya, rupanya tidak bisa, audionya tidak bisa tergabung. Jadi Pak Immanuel silahkan berdoa buat kaum ayah khususnya, supaya kita semua bisa betul-betul diberi kekuatan, hikmat, petunjuk untuk menemukan kehidupan yang berarti. Silakan Pak Immanuel. Baik, Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik. Amin. Dan teramat baik dalam kehidupan kami. Amin. Berkat kasih karunia, Engkau telah memberikan kesempatan pada kami untuk sharing firman Tuhan dan sharing pengalaman hidup kami bersama. Dan apa yang saya bagikan hari ini atau malam hari ini bisa menjadi berkat buat saudara kami yang mendengarkannya dimanapun Anda berada. Dan saya yakin dan percaya bersama dengan Tuhan tidak ada yang
mustahil. Amin. Harapan saya adalah saudara-saudara kami yang mendengarkan, mari lakukan yang terbaik yang menurut Bapak-bapak itu adalah bisa kami lakukan. Memang sulit untuk dilakukan, tapi kalau kita percaya dengan iman, Tuhan pasti buka jalan dan Tuhan pasti melindungi, menyertai dan memberi kesanggupan kita untuk dapat melakukan yang terbaik. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu, terima kasih Tuhan begitu baik kepada kami semua, di mana kami telah sharing dengan baik. Bapa, lindungi kami dan sertai kami dalam pelayanan kami selanjutnya. Amin. Dan kami rindu untuk tetap melayani Engkau sampai Engkau datang kembali menjemput kami semuanya. Ampuni dosa dan salah kami, dan pakailah pelayanan kami sesuai rencana-Mu, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih banyak Pak Immanuel. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Terima kasih. Salam. Ku senang, aku bangga jadi anak Tuhan, sungguh ku bangga mewartakan kabar sukacita, menyaksikan kuasa dari surga, berbagi hidup dengan sesama, sungguh ku bangga. Meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Oh, 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 hey, aku senang. Menyaksikan kuasa dari surga, berbagi hidup dengan sesama, sungguh ku bangga. Meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Senang, aku bangga jadi anak Tuhan, sungguh ku bangga. Kabar sukacita, kuasa dari surga, hey, 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 sungguh ku bangga. Meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Oh, hey, aku senang melayani Tuhan. Oh,
Bapak Ibu, baru saja Anda mendengarkan sebuah lagu dari album yang baru, Melayani Tuhan. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Bung Hani Patikawa, seorang anak Tuhan yang gemar menyanyikan lagu-lagu yang saya ciptakan. Dan saudara-saudara, lagu itu sudah menjadi album dan album itu sudah tersedia sekarang ini. Anda yang ingin mendapatkan album itu, ya seperti ini kira-kira cover albumnya, yaitu Senang Melayani Tuhan. Ada 8 lagu dan hampir semua lagu yang saya ciptakan dinyanyikan oleh Bung Hani Patikawa. Dan saudara-saudara, lagu ini atau album ini dipersembahkan untuk Yayasan Mercy Indonesia. Sebagaimana Anda tahu semuanya bahwa Mercy sekarang sedang menolong 1.500 hamba Tuhan untuk bisa mendapatkan bantuan sembako, menolong sebuah desa di Sumba Tengah namanya Pokuatu. Kami sedang membangun PAUD, akan membangun gedung gereja, akan memberi atau sedang memberi tambahan gizi buat 100 anak. Dan kami sedang berdoa untuk bisa menolong lebih banyak anak-anak di Sumba dengan asupan gizi yang lebih baik. Karena stunting atau masalah anak yang tidak bertumbuh dengan baik adalah masalah utama di pulau itu. Saudara-saudara, itulah sebabnya dengan membeli CD yang seharga 100.000, semua keuntungan daripada CD ini akan dipersembahkan untuk pelayanan Mercy Indonesia. Jadi dengan membeli CD ini, saudara sedang memberkati Mercy Indonesia. Jangan lupa dengarkanlah Making Life Better edisi yang berikutnya. Dan kalau saudara diberkati, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda. God bless you. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya.